Oke, lebih jauh membahas tentang rupiah cepat, sekedar refreshment aja. Apa sih sebenarnya peran peer-to-peer lending atau rupiah cepat itu sendiri dalam inklusi keuangan secara umum? Yang pertama pastinya meningkatkan akses inklusi keuangan nasional. Dalam 6 tahun terakhir hadirnya peer-to-peer lending ini bukan hanya memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional, tapi juga ternyata memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang tadinya tuh nggak bisa dilayani oleh lembaga jasa keuangan konvensional menjadi bisa terlayani, atau yang kita kenal unbanked dan underserved. Kemudian menjadi alternatif investasi dan juga pembiayaan. Alternatif investasi itu maksudnya karena kita adalah peer to peer, menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga pemberi pinjaman bagi mereka yang memiliki dana, peer to peer lending ini dapat menjadi salah satu alternatif investasi dengan imbal hasil yang cukup kompetitif, dan juga menjadi alternatif pembiayaan bagi mereka yang underserved dan underbanked yang belum bisa terlayani oleh lembaga jasa keuangan konvensional seperti bank, multi finance, atau koperasi misalnya. Kemudian mempermudah layanan keuangan karena we are technology based ya, jadi layanan keuangan yang happen itu bisa dilakukan secara efektif, efisien, dan juga secara tepat dan juga transparan. Kemudian kami juga hadir untuk mendukung pelaku usaha memperoleh modal usaha, harapannya supaya pelaku usaha ini tuh dapat semakin mengembangkan usaha mereka dan menjalin hubungan baik dengan para investor mereka. Dan juga kami juga sangat mendorong fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan karena tadi kita teknologi based, transaksi keuangan yang tadinya hanya dapat dilakukan secara offline sekarang ini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Oke, next. Ya, ini sedikit highlight tentang pertumbuhan penyaluran pinjaman rupiah cepat selama hampir 6 tahun berdiri. Kita bisa lihat ya, dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2018 didirikan sampai dengan akhir tahun 2023, rupiah cepat telah menyalurkan 24,2 triliun rupiah bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Boleh tepuk tangannya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari segi komposisi nasabahnya sendiri, kalau kita tinjau dari gender, memang masih didominasi oleh kelompok pria. Namun tidak begitu besar ya perbedaannya ya. Kita memiliki dua nasabah, yaitu nasabah lender dan juga nasabah borrower. Untuk lender sendiri kita punya 148 orang atau kita sebut retail lender, di mana komposisi dari peminjam wanita kita itu sebanyak 36% dari populasi. Di mana background lender kita itu ada sebagai perawat, ada ahli kecantikan, ada karyawan, ada dokter. Kemudian ditinjau dari borrower, di mana total populasi borrower kita itu atau pengguna aktif di rupiah cepat itu ada hampir 900.000 unique borrower atau individu, di mana 43%-nya itu adalah wanita, yang mana berlatar belakang sebagai ibu rumah tangga, guru, karyawan, dan juga dokter. Nah, kalau kita tinjau dari manpower atau teman-teman karyawan di rupiah cepat, ini menarik karena dari total 527 orang karyawan di rupiah cepat didominasi oleh kaum wanita sebanyak 57%, dan untuk posisi manajerialnya itu juga masih didominasi oleh wanita sebanyak 58% yang menduduki posisi manajerial. Oke. Boleh next? Nah, sebenarnya apa sih yang telah dilakukan oleh rupiah cepat dalam mendukung inklusi keuangan perempuan di Indonesia? Ini beberapa contoh apa yang sudah dilakukan oleh rupiah cepat. Di rupiah cepat ini secara rutin dan berkala mengadakan kegiatan ruang interaktif, ruang diskusi dengan mengusung tema Girls Just Wanna Have Some Fun. Fun di sini adalah dana ya, bukan senang-senang ya. Nah, di mana kita seperti hari ini misalnya kita mengadakan media gathering atau kita punya diskusi secara online, kita juga aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, di mana kita memberikan edukasi dan juga literasi kepada teman-teman internal kita dan juga eksternal. Kemudian tahun lalu rupiah cepat juga mengadakan kompetisi UMKM bernama RCpreneurs yang berhadiah modal usaha sampai dengan 100 juta. Surprisingly, kita membuka pendaftaran untuk UMKM, terdapat 500 UMKM yang mendaftar,
dan 70%-nya itu adalah UMKM yang dimiliki oleh wanita. Bahkan pemenangnya pun merupakan self entrepreneur wanita dari Eleanor Dana Jewelry. Ini highlights-nya seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini beberapa penghargaan dan CSR yang pernah dilakukan oleh Rupiah Cepat. Kita beberapa kali memenangkan awards, baik sebagai top brand dan juga top digital innovation, dan CSR yang aktif kita lakukan sejak dari tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 nanti kita akan mengadakan CSR dengan donor darah dan pembagian sembako, karena kita tahu ya sekarang harga sembako melambung tinggi, jadi kita ingin berkontribusi bagi masyarakat dengan pembagian sembako sebagai kebutuhan pokok mereka. Oke, next. Oke, terakhir di slide saya ini mungkin pengen coba memberikan pemahaman bahwa sekarang ini tuh wanita itu tuh memiliki langkah atau ruang yang cukup besar ya dalam menentukan peran bagi kehidupan mereka. Kalau dari data statistik sampai dengan hari ini tuh banyak usaha kecil, usaha mikro itu yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan. Oleh karena itu peran perempuan dalam menentukan financial mereka, dalam mengelola dan memimpin financial mereka itu sangat dibutuhkan pemahamannya. Mungkin salah satu kunci yang dapat kita pahami bagi wanita untuk mengatur keuangan mereka itu adalah versatility atau serba peran, karena banyak ya wanita di Indonesia ini mereka tuh memainkan banyak peran, serba bisa. Ada mungkin yang mereka berprofesi sebagai pemilik usaha, pemilik UMKM, mereka juga sebagai ibu, mereka juga sebagai istri, mereka juga pemimpin komunitas. Oleh karena itu penting bagi wanita untuk dapat serba guna serba bisa, dan perlunya adanya support system bagi wanita tersebut yang juga versatile supaya mendorong kepercayaan diri bagi para wanita dalam menentukan keputusan finansial mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan meriah.